Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa semuanya. Kita akan membahas topik baru pada hari ini, yakni stakeholders atau pemangku kepentingan. Yang mana tema ini atau topik ini merupakan sebuah pengetahuan dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa dalam mata kuliah pengantar bisnis. Oke, tujuan dari pertemuan kali ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemegang kepentingan utama dalam bisnis, yang merupakan salah satu pengetahuan dasar dalam mata kuliah pengantar bisnis. Siapakah stakeholders itu? Nah, stakeholders dalam bahasa Inggris atau pemangku kepentingan dalam bahasa Indonesia adalah satu orang atau individu atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Keberadaan mereka dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Nah, kita akan membahas ada 5 stakeholders atau pemangku kepentingan dalam bisnis. Yang pertama adalah pemilik bisnis atau owners, yang kedua adalah kreditur atau pemberi pinjaman, yang ketiga adalah karyawan, yang keempat adalah supplier atau pemasok bahan baku, dan yang terakhir adalah konsumen atau pemakai atau pembeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama pemilik bisnis atau owner kalau dalam bahasa Inggrisnya. Sebuah bisnis biasanya didirikan oleh satu orang atau beberapa orang, dan merekalah yang memiliki bisnis tersebut. Namun, dalam perkembangannya bisa saja bisnis itu ingin dikembangkan lebih luas lagi. Maka pemilik perusahaan mencari mitra bisnis lewat investasi. Nah, bagaimana caranya? Nah, pendiri bisnis menjual saham perusahaan kepada investor, yang mana saham ini adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap perusahaan. Jadi ketika perusahaan menerbitkan saham, maka saham itu dibeli oleh investor. Investor yang membeli ini akan memiliki porsi kepemilikan dalam perusahaan. Dan dengan menjual sahamnya, maka perusahaan akan mendapat tambahan modal. Ya, akan mendapat tambahan modal yang akan digunakan untuk memperluas ekspansi atau memperluas kegiatan bisnisnya. Nah, pemegang saham disebut juga dengan shareholders. Sebagai contoh akan saya sampaikan, ini ada contoh PT Cimory, PT Cisarua, Mountain Dairy. Ya, untuk memperluas usahanya dan memperbanyak keuntungannya, maka mereka menjual saham atau menawarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Ya. Dari penjualan atau penawaran saham ini, PT Cimory dapat dana 3,66 triliun, yang mana dana ini digunakan untuk investasi, untuk menambah modal kerja, dan untuk memperluas ekspansi perusahaan. Apabila perusahaan memiliki pemegang saham yang lebih dari satu, maka keputusan itu diambil oleh para pemegang saham dengan cara melakukan rapat umum pemegang saham. Ya. Ini saya dikasih contoh rapat umum pemegang saham Bank Syariah Indonesia. Yang hadir adalah para direksi, menghadirkan para pemilik saham, menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pihak yang kedua adalah kreditur, yakni pihak pemberi kredit. Karena dalam manajemen keuangan, cara perusahaan untuk mendapatkan dana atau pendanaan ada dua. Pertama, yang kita singgung tadi di sebelumnya, dengan cara menerbitkan saham dan dijual kepada investor. Yang kedua adalah dengan cara melakukan kredit, ya, minta kredit atau berutang kepada lembaga penyedia utang, penyedia dana. Nah, saya kasih contoh di sini ada PT Sritex yang mungkin kabarnya sedang lagi hangat beberapa waktu belakangan. PT Sritex penyedia pakaian dan tekstil dan juga penyedia seragam bagi TNI, gitu kan. Dia punya utang kepada para kreditur sebanyak 14,6 triliun.
Maka karena efeknya yang cukup besar, pemerintah pun sampai turun tangan. Nah, jadi kreditur diperlukan ketika perusahaan ingin memperluas cakupan usahanya, maka dia membutuhkan dana. Nah, cara pertama dengan menjual saham, cara kedua dengan meminta kredit kepada lembaga keuangan, baik itu bank ataupun lembaga lainnya. Pihak ketiga yang berkepentingan adalah karyawan, karena karyawanlah yang menjalankan bisnis di sebuah perusahaan. Karena seorang direktur tidak mungkin bisa menjalankan perusahaannya secara paripurna, secara menyeluruh. Maka dia merekrut orang-orang yang ahli di bidangnya untuk menjadi karyawan. Nah, karyawan yang bertanggung jawab mengelola tugas karyawan lain dan membuat keputusan bisnis penting disebut juga dengan manajer. Nanti akan kita bahas di mata kuliah manajemen secara lebih khusus tentang manajer ini. Yang keempat adalah pemasok atau supplier. Mereka lah yang menyediakan bahan baku kepada perusahaan. Di sini ada gambar petani jahe binaan Sido Muncul. Jadi Sido Muncul perusahaan jamu itu bahan bakunya salah satunya adalah rempah-rempah seperti jahe. Nah, untuk menjamin ketersediaan bahan, maka Sido Muncul membina para petani jahe dengan cara membina mereka, memberikan mereka pinjaman atau membeli produk panen mereka dengan harga yang layak. Sehingga petani jahe diuntungkan dengan orang yang membeli membeli produk pertanian mereka, dan pabrik diuntungkan dengan cara selalu tersedianya bahan baku. Yang kelima adalah konsumen. Nah, konsumen adalah orang yang menggunakan dan membeli barang atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, tentu saja untuk menarik minat konsumen, perusahaan harus membuat produk yang berkualitas, memenuhi kebutuhan konsumen, dan tentu saja harganya harus wajar sehingga konsumen akan terus-menerus membeli atau mempurchasing barang tersebut. Nanti terkait mengenai harga akan dibahas juga di mata kuliah ekonomi mikro ya. Nah, tapi dari sini kita menjelaskan bahwasanya konsumen adalah sangat berkepentingan. Nanti akan kita lihat apa saja sih peran dari setiap stakeholders. Nah, di gambar ini kita akan melihat peran dari masing-masing stakeholders. Yang pertama adalah perusahaan di bagian tengah. Perusahaan dijalankan oleh para karyawan. Nah, perusahaan akhirnya menghasilkan mendapat dana dari owners, dari pemegang saham. Dan perusahaan memberikan dividen atau memberikan bagi hasil keuntungan kepada para pemegang saham. Hubungan dengan konsumen adalah konsumen membeli barang atau jasa dan perusahaan mendapat dana dari situ, sedangkan perusahaan akan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen. Kepada supplier di bagian kanan bawah, perusahaan mendapatkan pasokan barang bahan baku dan sebagai gantinya perusahaan membeli dengan memberikan bayaran kepada pemasok atau suppliers. Dan yang terakhir kepada kreditor, perusahaan mendapatkan pinjaman atau utang untuk memperluas usahanya, dan sebagai imbalannya perusahaan membayar pinjaman tersebut kepada kreditor. Oke, ini adalah materi kita pada hari ini, dan untuk memastikan pemahaman kalian kita adakan kuis. Ya, silakan di-scan QR kode di sini. Akan ada kuis sederhana saja. Kita berikan waktu 5 menit dari sekarang. Oke, silakan. Nah, tugas untuk mata kuliah ini, setelah tadi kalian mengerjakan kuis, tugasnya adalah dengan mendiskusikan. Nah, silakan cari 3 komposisi perusahaan, komposisi pemegang saham dari perusahaan-perusahaan e-commerce atau marketplace berikut ini. Yang pertama adalah Tokopedia atau kodenya Goto, dan Bukalapak serta Blibli.com. Nah, data dari perusahaan ini bisa kalian dapatkan di Bursa Efek Indonesia, dan kalian akan lihat siapa sajakah pemegang saham mayoritas dari perusahaan ini. Silakan diskusikan berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi. Melalui lembar kerja yang ada, silahkan didiskusikan siapa pemegang saham dari perusahaan tersebut dan di bidang apa sajakah perusahaan atau individu yang memiliki saham mayoritas dari perusahaan tersebut, dan apa kepentingan mereka sehingga mereka bisa
sehingga mereka memiliki, saham mayoritas di perusahaan-perusahaan yang kita list berikut ini. Oke, silakan dikerjakan tugasnya sesuai dengan kelompok yang dibagi. Oke, berakhir pula lah mata kuliah kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.